sama bisa ngiringi. Nah, ngiringi di sini dalam arti itu bisa memadukan suara antara suara organnya, terus paduan suaranya sama nyanyian umatnya bisa menjadi satu kesatuan yang padu. Nah itu berarti kalau kayak gitu tuh apakah ngalir sendiri nantinya atau punya tips tersendiri buat supaya 30 menit sebelumnya mempelajari dengan gimana ya kalau organis tuh ya? Gimana tuh kalau organis tuh? Apakah ini kan tadi Mas Bima kesibukannya masih pelajar. Nah, dari pelajar ini menjadi organis gereja ini mengganggu enggak? Kalau untuk jadi organis sangat tidak mengganggu ya. Nah, berarti sangat tidak mengganggu. Keren sekali. Berarti ini cara membagi waktunya dimanfaatkan dengan Halo hai sedulur cetis, selamat datang di Setip Sedulur Cetis Podcast. Waduh, ada backsoundnya sendiri ya Kak. Ada. Ya, seperti terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tonton sampai akhir dan nanti jangan lupa untuk like dan share sebanyak-banyaknya video ini ke semua sedulur cetis yang ada di Cetis. Oke, kali ini episode Setip Podcast kali ini kita akan berbicara tentang organis gereja. Nah, kali ini kita sudah kedatangan. Sebelum lanjut lagi kayaknya kita buka masker aja ya Kak. Boleh. Kita buka dulu. Nah, kita lanjut. Kali ini Setip Podcast Setip Cetis sudah kedatangan tamu spesial yaitu salah satu orang yang sering mengiringi musik. Musik, sering memberikan alunan-alunan musik indah di saat kita perayaan misa. Nah, sudah kedatangan Kakak Bima. Halo Kak Bima. Halo Mbak Lia. Boleh disapa para sedulur cetis? Halo sedulur cetis. Ya, sip, mantap. Nah, ini Kak Bima ini kenalan dulu dari mana lingkungannya. Nama panjang boleh loh. Nama IG juga boleh. Aduh. Promosi ya. Oke, nama panjangnya, nama saya Rafael Bima Wicaksono. Untuk nama panggilannya sering dipanggil Bima. Wicaksono, bukan? Bima aja. Oke, siap. Dari lingkungan mana Kak? Saya dari Santo Paulus Jatimulyo. Kesibukannya sekarang, apakah sudah kuliah? Belum, masih seorang pelajar. Oh, masih pelajar, masih sangat muda. Masih muda. Kelas 3 SMA. Oke, siap, mantap. Nah, Kakak Bima ini mungkin udah sering sedulur cetis melihat di pojokan, di belakang organ. Ini sudah sering melihat. Nah, Kak Bima ini udah berapa lama berkarya di gereja Cetis, Kak? Kalau berkarya itu sudah sekitar lebih 6 tahun. Itu awalnya menjadi misioner dulu. Oke. Terus menjadi organis ini baru 2 tahun ini. Oh, nah berarti awal mula berkarya di gereja Cetis menjadi putra altar. Menjadi putra altar. Nah, ada nggak waktu itu impian saat menjadi putra altar, punya impiankah menjadi organis atau cerita awal mula menjadi organis di gereja Cetis seperti apa? Boleh diceritakan? Kalau impian itu malah nggak ada. Nggak ada, berarti nggak pernah terbayang ya? Tidak pernah terbayang, oke. Kalau awalnya. Kok bisa sekarang menjadi organis gereja nih? Awalnya itu orang tua beli keyboard. Oh, beli keyboard, oke. Keyboard dulu. Dari awal mula ya ini Kak? Awal mula banget nih. Terus ya ada usulan, masukan untuk bisa main keyboard dan menjadi organis gereja. Awalnya juga les-les di rumah dan kesana kemari. Jadi bisanya berawal dengan les? Dengan les. Oke. Lalu menjadi organis gereja itu setelah pede dan berani baru bisa menjadi organis gereja. Berarti dari les lalu ada dari lingkungan atau dari keluarga dulu kita berdoa lalu dimulai dengan menyanyikan sebuah lagu di orgenin gitu atau tiba-tiba diundang ke lingkungan lain? Awalnya itu masih di lingkungan sendiri, terus habis itu mulai memberanikan diri untuk ke gereja walaupun masih
sedikit gugup dan salah-salah 1-2 lah. Gitu. Berarti waktu pertama di lingkungan sendiri, lalu Iya. waktu menjadi organis di gereja itu disuruh atau kemauan sendiri? Kalau jadi organis gereja disuruh juga ada, kemauan sendiri juga ada. Sip, mantap, keren. Nah, waktu itu perasaannya gimana Mas? Pertama kali di gereja kan mesti vibes-nya, auranya kan Iya, beda atau di lingkungan beda. sama di gereja. Walaupun mungkin di lingkungan sudah misa, sudah bersama Romo, cuman kan di gereja kan lebih luas gitu. Perasaanmu pertama kali kayak gimana? Ya perasaan pertama kan panik nih. Waduh, gugup ya. Gugup karena umat sebegitu banyaknya. Terus Full gereja. Terus caranya gimana mengatasi kegugupannya? Apakah ada ritual khusus? Nah, enggak ada. Cuman ininya pede aja, pede dan yakin bahwa bisa menjalani ngiringi di gereja itu. Sip, mantap. Nah, berarti nggak ada kendala khusus ya untuk perubahan di lingkungan sama di gereja tadi? Enggak ada. Sip. Nah, kalau misalnya ini kan Mas Bima sekarang udah 2 tahun ya tadi ya menjadi organis gereja. Ya. Kalau misalnya nih ada teman-teman dari lingkungan manapun, dari wilayah manapun, dari paroki Jetis, itu kalau misalnya ada yang mau bergabung itu bisa nggak sih? Nah, tadi kan Mas Bima dari berawal disuruh sama orang tua, lalu ditugaskan secara langsung. Nah, benar. Cara bergabungnya berarti seperti apa? Apakah ada syarat khusus? Kalau cara bergabungnya itu, kalau saya dari awalnya bergabungnya ya bisa main organ dan mau ngiringi itu. Terus kalau syaratnya itu yang paling utama itu bisa main organ sama bisa ngiringi. Nah, ngiringi di sini dalam arti itu bisa memadukan suara antara suara organnya, terus paduan suaranya sama nyanyian umatnya bisa menjadi satu kesatuan yang padu. Itu karena beberapa juga itu ada orang yang bisa bermain organ itu tapi tidak bisa mengiringi. Oh, oke. Kayak gitu. Siap. Berarti tapi dengan proses bisa mengiringi dengan baik itu kan juga butuh proses yang panjang ya. juga, berlatih juga. Intinya dari kemauan dulu ya, dari kemauan dulu, harus ada kemauan dulu. Berarti intinya jangan malu-malu ya, nanti lama-lama malu-maluin. Iya, harus nggak punya malu. Nggak punya malu. Nah, berarti dari kemauan itu nanti dari basic bisa main, tapi main pun juga belum tentu bisa mengiringi. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa. Oke, berarti yang penting mau usaha belajar itu pasti bisa. Oke, nah berarti cara bergabungnya gampang sekali ya. Intinya kita bisa, lalu bilang aja ke Bapak Ibu, Pak saya bisa, saya mau ngiringin di gereja, kayak gitu ya Kak ya. Harus pede. Sip. Berani. Tap. Oke, nah berarti apakah nih gereja JT sendiri itu membuka open recruitment untuk organis baru? Kalau membuka sih sepertinya terbuka, siapapun yang mau menjadi organis pun juga dipersilahkan gitu. Intinya yang seperti persyaratan tadi, bisa main organ dan bisa mengiringi untuk terutama. Oh iya. Oke. Lalu sekarang saat ini di paroki Jati sendiri organis gereja ada berapa totalnya? Kalau organis gereja loh sekarang itu sepertinya kurang untuk idealnya. Oh enggak. Tapi enggak. Berapa nih kalau boleh tahu? Kalau sekarang itu kurang dari 10 kalau yang ada. Yang masih bisa mengiringi. Masih bisa mengiringi itu kurang dari 10. Idealnya berapa tadi kan belum, katanya kurang dari ideal. Untuk idealnya organis gereja dengan dengan jumlah misa kita yang ada 4 itu idealnya berapa? Idealnya itu 1 orang per lingkungan itu memiliki organis. Itu biar lebih mudah dalam mengiringi tiap lingkungan. Oh iya. Nah ini sekarang kan katanya ada 10 ya, sekitar 10. Untuk pembagian kan misa kita ada 4. Nah pembagian tugasnya sendiri apakah ada kayak grup terus lalu ditunjuk untuk misa ini Kakak Bima, untuk misa ini Kak Aryo kayak gitu, atau
sesuai dengan request lingkungan masing-masing Kalau untuk pembagian tugas setiap misalnya. Kalau untuk saat ini kan misalnya per wilayah. Mungkin Per wilayah. ya per wilayah pakai H. Terus otomatis kan organisnya juga per wilayah. Itu kalau wilayahnya nggak ada, kemungkinan juga ambil dari wilayah lain. Oh iya ya. Berarti itu tadi ya. Berarti idealnya kenapa harus satu lingkungan? Satu bukan orang harus, per tapi lingkungan, ya, idealnya karena satu itu. lingkungan. Oke. Supaya kalau misalnya ada wilayah yang bertugas, diambil dari wilayahnya sendiri. Wilayahnya sendiri bisa. Gitu. Oke. Nah kalau Mas Bima sendiri udah pernah belum atau udah seringkah mengiringi di wilayah lain bahkan gereja lain? Udah lumayan sering. Waduh, sudah internasional ya, sudah profesional kah ini? Mantap. Padahal baru 2 tahun ya. Padahal baru 2 tahun. Oke. Nah untuk apakah kondisi saat ini yang kekurangan organis ya Mas Ihan ya, masih kekurangan organis gereja ini, apakah sudah berlangsung cukup lama? Kalau itu kurangnya tuh makin lama makin kurang. Jadi dulu makin mungkin berkurang. Banyak, terus makin lama makin berkurang karena mungkin juga kesibukan masing-masing gitu. Ada yang keluar kota juga, harus bekerja gitu kan, tidak bisa memaksakan untuk mengiringi di paroki ini juga. Oh jadi permasalahan utamanya dari kesibukan masing-masing dari tadi ya? Diri sendiri. Dari sendiri, betul. Dari sendiri kadang mungkin pernah sih, kadang ada pengalaman ya, pernah mendengar cerita kalau kadang ya tadi diri sendiri kan udah sekali coba tapi ternyata kayak malu itu kecentok kayak salah sedikit terus kayak sedih gitu. Terus nggak mau lagi itu juga ada. Nah itu pesan, maksudnya kayak dari Mas Bima sendiri pengalamannya kayak gimana? Maksudnya kayak kalau pernah nggak salah terus habis itu sedih gitu? Ya mesti ya sedih ya kalau awal-awal kayak gitu salah terus sedih, mangkel. Gitu. Kenapa bisa salah? Mangkelnya sama siapa ayo? Sama diri sendiri. lalu. Terus ya lama-lama coba aja latihan terus akhirnya pede dan bisa makin lama makin salahnya bisa diminimalisir. Oh, berarti selalu mencoba untuk mencoba dan berlatih. Pede lah. Ini kepedean kayaknya ya sekarang ya. Sepertinya. Bisa jadi juga. Nah, masalah seperti ini apakah misalnya kayak kurangnya ketersediaan organis ini apakah sudah pernah disampaikan ke Dewan Paroki atau romonya atau pernah sudah dibahas sebelumnya? Kalau masalah kekurangannya pernah dibahas dengan tim liturgi juga bagian paduan suara dan organis. Pernah dibahas di liturgi. Tapi karena corona ini mungkin sebelumnya ada solusinya, karena pandemi ini mungkin belum tercapai solusinya saat ini. Berarti sudah ada gagasan bahwa akan ada open recruitment. Sudah ada gagasan. Ada pelatihannya. Iya benar sekali. Sangat menarik. Berarti ada besar kemungkinan ya yang sekarang masih ada di rumah belajar aja ya. Belajar atau mau dilatih sama Mas Bima? Boleh. boleh. Nanti bisa japri-japri ya. Gitu untuk berlatih bersama. Kan berlatih bersama kan tidak harus punya, ya kan? Soalnya kan mesti, nah ini kalau mau berlatih bersama bisa nggak? Maksudnya kan kadang aku pengen nih tapi nggak punya keyboard. Bisa di gereja juga bisa. Pianika bisa nggak? Oh nggak bisa ya? Tidak bisa. Orkestra. Oh berarti ada fasilitasnya untuk keyboard atau organ? Di gereja kan ada organ itu juga bisa dipakai untuk latihan. Oke. Berarti ada fasilitasnya untuk. Nah, berarti selama 2 tahun ini pengalaman yang paling berkesan yang menurut Mas Bima sampai sekarang nggak bisa dilupakan. Pengalaman berkesan paling bukan pengalaman berkesan tapi pengalaman yang paling diingat. Paling mungkin ya. Jos lah gitu. Kayak minggu ini kan ada 3 kali misa. Itu juga 3 kali ngiringi. Oh berarti 1 hari 3 kali ngiringi. 1 hari 3 kali ngiringi. Mantap. Ya, mantap lah itu. Lalu terus ada lagi nggak yang lain? Ada kan niatnya cuman misa. Tapi kok dilihat-lihat kok nggak ada organisnya. Dilihatnya juga dari lagu pembuka nggak ada yang ngiringi. Terus tiba-tiba ada yang nyuruh ngiringi. Itu kan panik.
kan nggak tahu lagunya. Dulu awal-awal kan masih panik kalau nggak tahu lagunya itu. Keren sekali. Berarti niatnya di waktu ke gereja itu cuman misa atau nggak jadi organis. Iya. Tapi tiba-tiba karena udah tahu nih, oh Bima bisa. Akhirnya diajak menjadi organis. Disuruh membantu menjadi organis gitu. Terus lagunya nggak tahu. Lagunya ya berusaha untuk mengetahui lagunya, kunci-kuncinya bagaimana itu. Nah itu tips-tipsnya. Maksudnya dalam arti kan itu agak mendadak ya. Mendadak. Nah itu berarti kalau kayak gitu tuh apakah ngalir sendiri nantinya atau punya tips tersendiri buat supaya 30 menit sebelumnya mempelajari dengan gimana ya kalau organis tuh ya? Gimana tuh kalau organis tuh? Kalau tipsnya tuh nggak ada, intinya tuh yakin dan bisa. Oh gitu. Kalau awalnya sudah punya basic main piano, sudah mengerti kunci-kunci dan nada dasarnya, mungkin kalau tiba-tiba dikasih lagu gitu mungkin sudah bisa ini kunci apa. Jadi memainkannya juga lebih mudah jika mendadak gitu. Wah, berarti intinya dari keyakinan kita sendiri aja intinya ya, Pen? Keyakinan. Untuk melayani gitu. Iya, untuk melayani. Kalau misalnya disuruh siap gitu. Harus begitu. Gitu. Coba sekarang siap nggak? Siap. Langsung siap ya. Oh, harus gitu. Siap. Pengalaman paling berkesannya sampai 1 hari itu bisa mengiringi 3 kali. Iya, bisa mengiringi 3 kali. Sip. Begitu. Nah, kalau suka dukanya nggak ada ya? Atau ada nggak suka dukanya menjadi organis gereja? Kalau dukanya itu, ya itu harus capek lah, sedikit capek. Karena juga pikiran juga bermain, tangan juga bermain. Oh, ya. Jadi melatih otak kanan otak kiri? Ya itu dipadukan menjadi satu, tengah. Menjadi otak tengah, pinter. Terus ya itu hadis dukanya mungkin seperti itu, tapi itu tidak boleh disambati ya, harus disyukuri ya gitu tuh. Karena jadi organis itu menjadi pelayan gereja. Kalau sukanya itu ya itu bisa menjadi pelayan gereja, bisa membantu melancarkan perayaan Ekaristi juga dari awal sampai akhir. Biar perayaan Ekaristi juga menjadi sempurna. Ada kebanggaan sendiri nggak? Kalau saya ya waktu itu kan awal mulai itu kan menjadi misioner. Nah kalau biasanya waktu menjadi pelatih misioner kan ditekankan kita itu dilihat orang loh, kita itu dilihat umat. Nah itu kan mesti ada kebanggaan sendiri. Kita bisa melayani dekat dengan Romo dan sebagainya. Nah menjadi organis gereja sendiri ada nggak kebanggaan? Kayak seneng nih kita tuh bisa ngiringin, kita bisa memberikan alunan-alunan musik yang syahdu, yang indah untuk mengajak umat bernyanyi tadi. Nah itu juga salah satu. Salah satunya Mas Bima bertahan menjadi organis gereja. Ya itu. Juga kalau jadi organis gereja kan langsung dilihat umat gitu, jadi kebanggaan tersendiri. Terus juga jadi organis itu ada orang yang memandangnya itu di sisi lain, maksudnya di sini. Oh ini orang punya bakat, punya talenta menjadi organis. Besok kalau misalnya aku mau mengadakan acara, aku mau ngundang inilah, itu juga bisa menjadi sarana kebanggaan tersendiri. Oh ya, jadi gitu. Dari pelayanan lagi-lagi ya, maksudnya Roh Kudus tuh, luar biasa. Kayak menuntun kita itu tuh kayak menjadi pelayan gereja, salah satu menjadi organis itu juga bisa menjadi peluang ketika itu bisa membangun relasi lebih luas lagi di sosial dan di luar gereja Jetis. Bersamaan juga bisa gitu. Keren sekali. Nah, apakah ini kan tadi Mas Bima kesibukannya masih pelajar. Nah, dari pelajar ini menjadi organis gereja ini mengganggu enggak? Kalau untuk jadi organis sangat tidak mengganggu ya. Nah, berarti sangat tidak mengganggu. Keren sekali. Berarti ini cara membagi waktunya dimanfaatkan dengan baik. Misalnya harus belajarnya juga harus ada, latihannya juga harus ada. Untuk menjadi organis juga harus ada. Misalnya jam segini udah belajar, aku punya waktu luang ini, aku belajar lagu-lagu. Misalnya besok disuruh ngiringi sudah siap gitu. Oh jadi kalau misalnya misa Minggu sore tugasnya itu Mas Bima berlatih dulu sehari sebelumnya atau? Sehari atau 2 hari sebelumnya berlatih dulu. Nah ini berarti mungkin bisa disampaikan. Gak ada, kan kadang ada nih yang karena tadi alasannya adalah kesibukan. Nah
ternyata menjadi organis gereja itu sangat tidak mengganggu, dalam artian kita bisa nih pelayanan di gereja dan manfaatnya sangat banyak ya tadi ya. Banyak. Bisa melayani, terus habis itu bisa membantu mengajak umat untuk bernyanyi. Iya. Terus lebih lagi nanti kalau misalnya kita sudah dikenal banyak, akan memudahkan untuk relasi lebih. Kenal banyak orangnya Iya. lebih seru. Iya, lebih luas lagi Tak akhirnya. kenal maka tak sayang. Waduh, Gitu. berarti nanti bisa dipanggil untuk wedding, terus habis Bisa. itu acara-acara memulai di rumah Bisa. atau acara-acara ini. Wis, keren sekali. Itu selama 2 tahun ini udah banyak banget pengalaman-pengalaman seperti itu, Mas. Puji Tuhan banyak. Oke. Banyak. Nah, ini boleh disampaikan ke teman-teman sedulur jeti semuanya, pesan-pesan kalau misalnya mengapa sih kita mau, misalnya, ayo kita jadi organis gereja. Pesannya ya itu, jadi organis gereja itu seru, sangat seru. Yakin aja seru. Terus, soalnya ya tadi bisa membangun relasi dengan orang lain, bisa melayani juga. Itu rasa kebanggaan tersendiri, bisa melancarkan suatu perayaan Ekaristi yang biasanya kita ikuti juga kan. Itu pesannya ya intinya yang bisa main musik, ayolah jadi organis, jangan malu, jangan segan, gak apa-apa. Nanti pasti diajari, kalau mau minta guru les siapa-siapa pasti bisa. Ini yakin dan percaya diri, nanti akan membuahkan hasil yang baik. Waduh, mantap. Berarti untuk sedulur jeti semua yang sekarang lagi nonton, itu kalau misalnya ada yang, wah aku mau nih gitu, bisa banget nanti kita langsung aja japri ke Nomornya juga ini. udah. Japri di IG-nya Mas Bima atau nanti di IG Paroki Jetis untuk, Kak saya bisa nih mau membantu untuk mengiringi musik, mengiringi bisa pada saat sekali. misa, itu bisa. Atau mau bilang dulu ketua lingkungannya, Pak saya bisa menjadi organis. Saya Akhirnya, ingin menjadi organis. Saya ingin menjadi organis. Nah, kalau misalnya ditanya nih, menjadi organis gereja itu kemauan atau keharusan menurut Mas Bima? Kalau saya sendiri tuh kemauan, kalau keharusan enggak. Karena saya menjalannya dengan senang, dengan gembira, tuh mesti lancar. Wah, Senang-senang aja gitu. berarti berawal dari pengalaman pertama kali gugup, akhirnya sekarang setiap kali mengiringi misa atau setiap kali menjadi organis itu perasaan sekarang gimana? Perasaan sekarang ya santai aja, itu seperti mengalir, seperti ngiringi sudah seperti biasanya gitu. Jadi ada lagu, sudah belajar, sudah yakin kita mengiringi, yakin bahwa iringan kita lancar, itu mesti hasilnya juga baik. Nah, seperti tadi konsep mengiringi dan bermain itu berbeda tadi ya. Berbeda. Oke, berarti untuk sedulur jeti semua yang ada di rumah yang saat ini sedang menonton atau yang udah menonton video ini, bisa di-share ke video ini ke yang sedulur-sedulur jeti semuanya. Dan kalau lagi kalau misalnya ada yang mau menjadi organis gereja, Paroki Jetis benar-benar membuka ya Mas Benar-benar ya. membuka. Benar-benar membuka dengan terbuka dan syaratnya bergabung juga sangat mudah. Keyakinan, kemauan, kepercayaan diri, nanti tinggal bilang aja ke ketua lingkungannya, nanti tinggal kita langsung eksekusi tugas di gereja. Benar sekali, mantap. Mantap. Nah, terima kasih teman-teman sedulur jeti semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk di-like, di-komen, dan di-share ke semua sedulur jetis yang ada di rumah, yang ada dimanapun, dari ujung mana? Ujung Bumijo sampai ujung Bangunrejo. Dari Dari Pulau wilayah Sabang 1 sampai sampai Merauke wilayah juga 4. boleh. Semuanya di-share untuk nonton ini. Dan jangan lupa, lagi dan lagi pelayanan di gereja itu tidak ada yang sia-sia. Semuanya akan kembali ke diri kita masing-masing. Ya benar sekali. Terima kasih sudah menonton video podcast kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video podcast selanjutnya. Dadah. Dadah.